Halo para mom semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bidan Maria Karisi dari Bidan Bersering Kanaan. Oke mam, pada kali ini saya akan mengajak para moms untuk melihat kegiatan kami ya, merupakan hobi ya dan juga pengisi waktu luang di saat bekerja. Nah ayo mam, kita mau lihat kebun kami ini ya, karena kami mau membuat belimbing wuluh, selai belimbing wuluh dan minuman dari belimbing wuluh. Kebetulan ada pasien yang rawat dan kita akan hidangkan. Nah ayo mam, kita lihat ya, ini belimbing wuluh, pohonnya yang masih kecil, masih pendek ya, umur setahun ya, tapi lihat buahnya tuh sudah gendut-gendut ya, sudah besar-besar. Dan saya akan coba untuk mempraktekkan ya kepada mam semua bagaimana cara membuatnya ya. Membuatnya sih sederhana ya. Nah ini kita petik dulu buahnya, buah yang kita anggap sudah bisa dimakan ya, yang sudah lumayan besar ya, kita petik. Nah ini sih nggak banyak ya, nih mam bisa lihat hanya paling juga 20 biji ya, tapi nggak apa-apa deh, seadanya aja ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membuatnya. Nah pokoknya yang penting mam ada waktu untuk membuatnya ya, karena membuat ini tuh lama ya, membuat ini tuh tidak cuma sehari, butuh waktu berhari-hari ya. Dan ada yang membuat sampai 7 hari, tapi saya hanya membuat 3 hari saja ya. Nah ini saya kumpulkan belimbingnya di tempat ya, ini nggak banyak sih ya, jadi saya tidak mau kehilangan yang jatuh-jatuh ya. Jadi ini saya ambil tuh, ada yang jatuh tapi masih bagus, saya ambil ya, karena nggak banyak ya. Kalau mampunya banyak lebih baik, karena kita akan bisa bikin banyak, dan ini akan disimpan di kulkas ya, jadi ini bisa dimakan atau diminum nanti kalau sudah jadi sirupnya tuh sewaktu-waktu. Tapi hanya sedikit ini saya inilah ya, saya tetap mau bikin ya, karena ini sangat enak ya, sangat segar ya. Nah sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya ya, untuk prosesnya. Jadi kita awali prosesnya dengan mencuci belimbing wuluh di bawah air mengalir ya mam. Kita cuci satu-satu dan dibersihkan ujung-ujungnya itu ya, pangkalnya dari bekas tangkainya ya. Nah ini karena sedikit saya nggak terlalu repot ya, nyucinya cepat ya, tapi kalau bikinnya banyak sekali nah lumayan lama ya, karena satu-satu ya. Kemudian kita rebus air, ini saya pakai kurang lebih 1,5 liter ya, di atas kompor kita rebus. Ketika airnya sudah mulai panas nih, saya tuang gula putih ya, gula pasir ini sebanyak 1 kilo. Nah ya, jadi gula pasir tersebut kemudian diaduk ya hingga larut ya. Jadi airnya ini air gula ya, perbandingannya tadi saya ulangi, kalau saya bikinnya ini sekarang dengan kondisi dengan keadaan belimbingnya tidak banyak ya, jadi saya pakai aja 1,5 liter dengan perbandingan 1 kilo gula ya. Kalau belimbingnya banyak, airnya bisa lebih banyak lagi mam ya. Jadi kalau airnya banyak tuh nanti sirupnya bisa jadi banyak ya, tapi karena sedikit jadi saya pakai sedikit juga ini. Nah tuh saya masukkan nih belimbingnya sampai terendam ya di dalam air yang sudah mulai panas ini ya, udah mendidih ya, udah mulai mau mendidih nih. Terus saya aduk-aduk ya. Nah nanti warnanya nih mam bisa lihat udah mulai itu ya, belimbingnya udah mulai jadi kecoklatan ya, karena airnya panas ya. Nah biarkan aja sampai mendidih airnya ya, belimbingnya biar direbus di situ sampai mendidih ya. Kemudian ini saya aduk lagi supaya benar-benar tercampur rata ya. Kemudian kita matikan api kompornya ya, lalu kita tutup pancinya dan biarkan sampai dingin ya. Jadi biarkan sampai dingin, jadi belimbingnya direndam di situ sampai dingin. Kemudian bila sudah dingin, maka belimbingnya kita tiriskan ya mams, kita angkat biar dia tiris ya.
Nah, ini seperti Mam bisa lihat ya, saya tiriskan satu demi satu ya. Nah, kemudian airnya tadi direbus lagi ya, direbus airnya, ditambah gula ya, saya kasih 1/4 lah ya. Boleh kurang sih, terserah sama Mams ya. Kalau dikasih gula itu nanti tambah manis ya, kan ini buat jadi sirup ya. Direbus lagi sampai mendidih tanpa belimbing ya. Nah, jadi air gula lagi yang lebih manis lagi ya. Kemudian kalau sudah mendidih, belimbing yang tadi ditiriskan masukkan lagi. Nah ya, masukkan lagi, jadi direbus lagi ya, supaya dia nanti akan lebih manis lagi ya, karena direndam di situ, direbus lagi, jadi air gulanya kan meresap nih ya. Biarkan aja sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, kita matikan api kompornya ya. Nah, lalu setelah itu dia diamkan saja, biarkan saja ya, seperti proses yang pertama itu ya. Kita diamkan di situ, ditutup, dibiarkan sampai dingin ya. Nah jadi ini dilakukan berulang-ulang ya, sama berulang-ulang ya. Nah, ketika proses pendinginan ini, perebusan dan pendinginan itu tuh bolak-balik itu, direndamnya itu, didinginkan itu 24 jam Mams ya, lama ya. Jadi bolak-balik itu 24 jam. Jadi kalau kita melakukannya 3 kali pendinginan perebusan itu berarti 3 hari ya. Nah gitu loh. Jadi kalau mau seminggu, ada yang sampai seminggu ya 7 hari, lama ya. Nah ini saya hanya 3 hari aja, karena saya nggak mau terlalu lama ya. Nah ini pada hari ketiga saya tambahkan daun daun pandan ya, supaya wangi ya. Jadi ini saya menghemat waktu, 3 hari aja saya rebus dengan daun pandan supaya wangi ya. Nah setelah sudah mendidih, belimbingnya sudah direbus dalam air rebusan pandan air gula tadi, saya dinginkan ya, saya matikan api kompornya, kemudian saya dinginkan biar dingin ya. Setelah dingin, saya angkat belimbingnya. Nah hasilnya seperti ini, seperti korma ya. Setelah tersusut, maka saya panggang di dalam oven. Nah saya tidak pakai metode jemur ya, ada juga yang dijemur, tapi saya tidak pakai, saya pakai metode bakar atau panggang di oven supaya cepat ya. Saya panggang selama 30 menit. Nah ini hasilnya setelah 30 menit, maka saya angkat. Setelah dingin saya angkat ya. Nah ini Mam, hasilnya seperti ini ya, seperti korma ya. Nah ini sudah bisa dimakan nih ya, tapi lebih enak kalau didinginkan lalu taruh di kulkas ya, untuk cemilan ya. Dan ini sirupnya ya, air gula tadi udah jadi sirup Mams. Nah ini lihat ya, dikasih es batu, aduh enak sekali, segar sekali. Nah tadi air tadi 1,5 liter itu saya bisa dapat 1 botol Mams ya. Nah ini kapan aja bisa kita pakai ya, tinggal dikasih es batu aja tuh udah cukup, nggak pakai air lagi ya, sudah tersedia. Nah ini akan saya sajikan kepada pasien saya yang hari ini melahirkan. Rasanya sama seperti air asam ya, enak sekali. Nah silakan mencoba ya Mam.